hatimu. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, jika pagi hari ini, hari Sabat-Mu yang kudus ini, kami khususkan untuk memuliakan Tuhan dengan beribadah di gereja atau rumah-Mu yang kudus. Kami membawa setiap bejana hati kami dengan segala kerinduan dan pengharapan. Yesuslah jawabannya. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang timpang Engkau luruskan Tuhan. Sehingga hati kami jujur, tulus, ikhlas, hanya satu tujuannya, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Karena itu Bapa, biarlah Engkau hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini, berotoritaslah ya Roh Kudus, berkuasalah atas roh kami dengan pengurapan-Mu, sehingga kami akan menikmati kehadiran-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, dan firman-Mu. Melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini, yang sudah mempersiapkan diri dengan segenap hati, di dalam nama Yesus Kristus, berkuasalah Engkau Tuhan, berotoritaslah Tuhan. Dengarkan setiap pujian dan doa kami dalam mengawali ibadah ini, sehingga semua rangkaian kebaktian ini berjalan dalam kehendak-Mu dan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan serta berkat kehidupan kepada kami. Di dalam satu nama yang menjadi sumber kami serahkan Tuhan doa kami ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran Roh yang kudus dan yang berkuasa akan memberkati kebaktian kita dari awal sampai kepada kesudahannya, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan kebaktian ini. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada yang memimpin kebaktian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Kami percaya Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ini dengan hati yang sukacita karena kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, di bulan yang istimewa ini sudah selayaknya kita bersyukur. Kita hidup di alam kemerdekaan, beribadah pun kita tanpa tekanan. Puji Tuhan, sebagai warga negara yang baik, sebagai wujud kita cinta NKRI, mari kita pegikan kemerdekaan. Merdeka! Kurang keras. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Mari kita berdiri. Ya. Kita percaya bersama Tuhan, kita pasti pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat. Kita nyanyikan Hari Merdeka dengan semangat ya Bapak Ibu.
kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, ya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Selamat ya. 11 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Ya bangsa Indonesia. Selama hayat masih dikandung badan, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Mari kita aplaus untuk NKRI. Kita percaya kita lebih kuat, maka kita berdiri pun masih kuat ya. Kita 2 lagu berdiri. Kita sudah merdeka. Kita bayangkan kalau kita hidup di alam penjajahan. Semuanya serba tertekan. Kita percaya bersama Tuhan hari ini Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hari ini kita percaya anggur baru tercurah bagi kita. Mari kita bersorak bagi Dia yang telah memerdekakan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita bernyanyi dengan sepenuh hati, kita ekspresikan ungkapan syukur kita. Tempat ini.
Silakan duduk kembali. Luar biasa. Setiap pagi Tuhan memberikan kehidupan baru, memberikan segala berkat yang kita butuhkan, bahkan semangat yang baru, kekuatan yang baru, itu kita dapat dari Tuhan. Pada pagi ini kita diberi kemenangan untuk melangkahkan kaki kita, mencari wajah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memasuki ruang Maha Kudus. Kita pujikan, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita percaya Roh Kudus ada di setiap kita. Biarlah Roh Kudus bangkit di dalam setiap diri kita. Tuhan Maha Kudus, dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah
namamu kudus, Masuk ruang maaf. masuk ruang maha kudus dengan darah anak tunggal, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak tunggal, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali untuk melakukan apa yang kamu kehendaki. Aku akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan pagi hari ini dan melakukannya dalam hidup kita. Hari demi hari kita berdoa. Ketika kami memproklamirkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, mengingatkan kami Tuhan, begitu banyak korban untuk memperoleh kemerdekaan itu. Maka sebagai wujud kami menghormati segala pengorbanan para pejuang bangsa kami. Tentu kami mengisi kemerdekaan ini untuk membangun bangsa kami menjadi lebih baik dari tahun demi tahun. Demikian juga Tuhan, kemerdekaan kami di dalam Kristus secara rohani pun kami Tuhan sudah melihat, merasakan pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus Kristus untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Karena Tuhan, hari ini kami memproklamirkan kemerdekaan dalam Kristus supaya kami mengisi kemerdekaan dalam Kristus dengan hidup yang bermakna kekal. Karena Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama, urapilah sehingga kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan sidang jemaat Tuhan yang mendengarkannya, beroleh kasih karunia daripada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami landaskan doa penyampaian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilakan duduk kembali. Ternyata Ibu Rina kecil-kecil cabai rawit benar ya. Sudah biasa dia memimpin di dalam pemerintahan. Merdeka. Merdeka. Tidak ada itu. Sayangnya tadi dalam 17 Agustus tadi itu, coba saya jemput kita bangkit berdiri, tolong pemusik. Mari. Sikap sempurna. Tidak tepuk tangan. Kita lakukan sikap sempurna sebagaimana kita diajarkan dalam menghormati pemerintah kita. 17 Agustus tahun 45 itu agak disentak-sentak gitu ya. Karena itu menunjukkan roh yang membara. Terima kasih. Sikap sempurna sebagaimana ini lagu kebangsaannya. Dalam syair 1745 dinyatakan itulah hari kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus ingat kapan hari kemerdekaan itu 17 Agustus. Maka kalau mendekati pertanggal 1 Agustus, terutama di Jawa ini, sudah mulai sibuk mempersiapkan, merencanakan perayaannya, itu sebagai penghormatan sebenarnya. Dan itu buah mengisi kemerdekaan yang sudah tumpah darah itu.
Hal ini juga berlaku Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Kita secara pribadi, lepas pribadi harus paham benar kapan kita ini sudah merdeka. Kita merdeka dalam Kristus. Kita terbebas dari perbudakan dosa. Kita terbebas dari belenggu si jahat. Harus ingat. Sama seperti hari lahirnya kita secara daging. Hari lahirnya Republik Indonesia ini dalam arti kemerdekaannya. Secara rohani pun kita harus ingat. Kapan kita ini sudah merdeka? Kapan kita itu sudah terima Yesus? Kapan kita hidup baru? Jangan hanya orang Kristen yang beragama Kristen saja yang hanya rajin ke gereja semata, tapi kita tidak pernah menyadari dan memahami kapan kita ini terima Yesus, kapan kita hidup baru. Kalau hanya kita sekedar beragama, ya seperti itulah terus hidup kita. Tidak ada perubahan dari tahun demi tahun. Bahkan ironisnya tidak lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Galatia 5 ayat 14 sampai 18 mengajarkan dua kebenaran. Kemerdekaan di dalam Kristus. Tentu ini kemerdekaan secara rohani Bapak Ibu. Kebenaran yang pertama, kemerdekaan yang sejati apabila kita hidup dipimpin oleh Roh. Kemerdekaan yang sejati apabila kita hidup dipimpin oleh Roh. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu supaya kita bisa mengikutinya, lalu kita membaca bersama-sama dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 18 Bapak Ibu. Mohon kita membaca bersama-sama. 1, 3, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemerdekaan yang sejati hanya akan kita temukan atau kita dapat lakukan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh. Roh itu huruf besar, Roh Allah atau Roh Kudus itu. Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nanti kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 Bapak Ibu, saya hanya membacakan saja. Sebab Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kembali lagi. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka akan ada kemerdekaan. Tetapi kalau kita hidup di dalam daging, kita tidak mungkin hidup dalam kemerdekaan, melainkan hidup dalam perbudakan dosa atau si jahat. Karena akan si jahat menggunakan media daging itu tadi. Keinginan mata, keinginan ini, keinginan terus terlalu banyak keinginan saudara terkasih. Kemerdekaan yang datang melalui Kristus pertama-tama dan terutama merupakan pembebasan dari hukuman dan perbudakan dosa dan seluruh kuasa iblis. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18 dia berkata, untuk membuka mata mereka, mata rohani dari yang terhilang, telah dibutakan iblis terhadap realitas keadaan mereka yang terhilang dan binasa, serta terhadap kebenaran Injil. Hanya pemberitaan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus akan membuka pengertian mereka. Kedua, kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar orang percaya melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Roma 8 ayat 18 sampai 23.
Kekuatan rohani sama sekali tidak boleh dipakai untuk menutupi kejahatan dan untuk membenarkan pertengkaran. Pembebasan Kristen memerdekakan orang percaya untuk melayani Allah dalam jalan kebenaran. Pembebasan Kristen berarti budak Kristus yang hidup bagi Allah oleh kasih karunia. Jadi kita bukan budak dosa, tapi budak Kristus. Karena itu Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Izinkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, sebagaimana saya katakan hari Jumat yang lalu. Ibu Edi sampai hari ini ada di gereja kita beribadah bukan karena daya tarik sembako atau janji-janji yang hanya beri harapan palsu. Tapi karena dia mengalami kebebasan, kelepasan. Yang dahulu dia tidak tahu, setiap Ivana ini melewati kuburan, atau nanti melihat bendera putih karena kematian, atau nanti acara apa saja yang duka layat mesti wes ketempelan. Bingung. Ibu Edi mau menyampaikan ke pendetanya, dia takut kalau nanti itu mereka bisa terima. Dia bergumul. Dan setelah dia bertemu gereja Wesleyan, ia mengalami kelepasan. Dan sekarang masyarakat sekitar Armada Village, perumahan Ibu Edi, begitu banyak terkagum-kagum, terheran-heran. Ada apa dengan Ivana? Pertumbuhan secara fisik pun dia terlihat lebih baik, dan terlebih pertumbuhan karakternya. Ini pertumbuhan yang sehat. Setika Yesus semakin bertambah besar, bertambah kuat, bertambah pula lah hikmat Tuhan padanya. Itu pertumbuhan yang sehat. Jasmani rohani kita itu seirama, saudara terkasih. Itu yang membuat Ibu Edi jatuh cinta kepada Yesus yang kita layani di gereja kita. Enggak janji sembako, sembako punya batas. Ibu Rina, betapa sukarnya Bapak Ibu gajah masuk kandang semut. Kalau semut masuk kandang gajah, itu mah gampang. Tetapi kalau gajah dimasukkan ke kandang semut itu, piye caranya? Angel. Tapi karena Ibu Rina juga mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, ia dibebaskan, ia dilepaskan. Yang kasat mata kan enggak kelihatan toh, di Ibu Rina itu banyak setan. Yang enggak kelihatan. Oh, lihatannya Ibu Rina ya cantik kok, menarik kok. Tapi di balik itu ternyata wah, Nyai ada di dalamnya. Makanya ketika Bapak Ibu melihat waktu kita ibadah di rumahnya, hitungan detik gonta-ganti terus yang ditampilkan Ibu Rina. Wah, ajaib Ibu Rina. Sekarang coba Ibu Rina tampilkan, orang bisa. Yang ditampilkan dia tadi, mari Bapak Ibu. Berikan aplaus untuk NKRI. Wah, mantap. Karena sudah ada kemerdekaan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara terkasih, dan yang lain. Ada banyak orang Kristen masih terbelenggu dengan kuasa iblis. Sehingga kita berkata, anakku kok nakal, anakku kok bodoh, anakku kok ini. Masalahnya seorang traksi, karena kita tidak melihat, setan itu tidak kelihatan kasat mata. Dan dia mempengaruhi jiwa orang ini. Sehingga dia selalu ingin melakukan yang sesuai dengan keinginan dagingnya. Saudaraku yang terkasih, pas tanggal 17 Agustus, kami melakukan pelayanan saudara terkasih. 2 anaknya autis. Bisa Bapak Ibu bayangkan? 2 anaknya, padahal hanya 2 anaknya. Sementara mereka guru dua-duanya.
Dan yang lebih bahaya itu yang nomor 2, masih usia 10 tahun. Ketika kemarin dia memanifestkan roh yang ada dalam diri dia, anak 10 tahun Bapak Ibu, laki-laki, waduh kekuatannya luar biasa. Bapaknya itu tinggi besar, tidak bisa menanggulangi, kalau dia tahan segini masih bisa merontak. Dia pegang dengan ibunya, masih tetap merontak. Dan akhirnya bapaknya berkata, saya tidak menduga kalau anak saya ternyata ada rohnya. Saya tidak menduga kalau kekuatan yang ada pada anakku sedemikian dahsyat. Padahal katanya dia hampir tiap tahun ia menghadapi hal-hal seperti itu di sekolahnya. Pernah terjadi masal saudara terkasih, 40 anak terjadi manifest saudara terkasih. Awal mulanya karena mereka mengeduk tanah itu ketemu balung-balung manungso. Wah, hirapan jadi ini 40. Karena kebetulan ada wartawan di depan, langsunglah kecekel. Dan itu kalau dilihat di Google ketemunya horor. Jadi bersyukur kalau di sekolah-sekolah yang lain tidak kecekel wartawan. Kalau enggak, masuk langsung viral. Saya menyaksikan itu hampir tiap tahun. Tapi saya tidak membayangkan, tidak pernah berpikir kalau anakku ternyata juga terikat, terbelenggu. Dan dia berkata, saya bersyukur ada Yesus yang hidup melalui tim doa. Membuka mata rohani saya. Mencelikkan mata rohani saya. Ternyata autis yang terjadi pada anakku karena pekerjaan iblis. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi dia lakukan? Kalau saya, saudara yang terkasih, membisikkan dalam nama Yesus, katakan anakku, di telinganya dia gigit. Kami memberikan air yang didoakan sebagaimana yang biasa kita lakukan, saudara terkasih. Dia minum, setelah itu dia semprotkan, saudara terkasih, kepada siapa termasuk. Bayangkan, kakinya pendal, gerak, dan tajam. Jangan izinkan tubuhmu ini digigit, karena itu kan gigi, saudara. Jangan karena itu anak, kita harus punya hikmat. Sebab dia tidak kekuatannya. Kalau itu sampai nanti infeksi, anak 10 tahun. Kita berpikir secara logika tidak mungkin. Dan itulah yang harus kita syukuri. Seperti tadi saya katakan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kemarin saudara terkasih, kami ada pelayanan doa ekumenik. Dalam beberapa kumpulan itu, Tuhan taruh di hati saya, ibu ini memerlukan topangan doa secara khusus. Saya tidak tahu apa yang ibu gumuli. Ternyata apa yang terjadi saudara terkasih, sudah berulang kali peringatan dari dinas pendidikan. Bila sekolah ini tidak memenuhi jumlah, akan ditutup. Akibatnya dia sudah 2 kali tidak menerima sertifikasi karena tidak memenuhi jumlah siswanya. Saya tidak tahu ada apa yang dialami dia. Dan saya berkata, jika hari ini Tuhan menunjukkan, hari ini Allah menyatakan ibu memerlukan doa, maka Allah peduli pada. Dan dia jawab. Sekarang menjadi masalahnya, saya ditaruh bantu. Bagaimana dengan ibu? Pengorbanan. Hanya untuk mencapai 3 murid, menurut saya, kalau kita ada pengorbanan, pasti Tuhan akan buka jalan. Jadi artinya berdoa dan berusaha saudara terkasih. Dibutuhkan saat ini tadi bahwa kemerdekaan itu kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Nanti kita akan lihat di bagian kedua.
Karena itu kita menjadi budak Kristus, bukan budak dosa. Hidup bagi Kristus. Supaya Tuhan dimuliakan. Kemarin saudara, anakku Kristian tanya, Bu, visanya itu cukup satu aja Tian, karena kebutuhan untuk gereja banyak. Saya selalu akan mengarahkan anak-anak saya untuk selalu berpikir kekal dan bernilai kekal. Ketika Grace terima gaji pertamanya, walaupun hanya 2 minggu ya, kita udah janji sepakat gaji sulung, ya persembahan sulung, persembahkan untuk Tuhan. Loh kalau saya nuruti kebutuhan, walah besar banget kebutuhan kami, bolongnya gede kok. Tapi saya berkata Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Jadi lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan itu perintah Tuhan. Karena pekerjaan anak saya Grace itu ada di Meratus hanya karena kasih karunia. Dan kemarin Jumat yang lalu dia berkata, saya tidak tahu apa ya yang dilihat mereka dari saya. Saya tidak tahu loh Bu, enggak masuk nominasi saya ini kalau sampai masuk di Meratus. Lah kenapa Grace? Semuanya lulusan UGM. Ketika aku ditanya UGM ya Mbak, enggak. Lah dari mana? Satya Wacana. Satya Wacana itu di mana? Wah dia mulai berpikir. Angger ditanya UGM, angger ditanya UGM. Kok saya bisa masuk ya Bu? Dia bilang. Padahal untuk mahasiswa magang saja ke sana, minimal IP-nya harus 3,6. Padahal saya hanya 3,5 Bu. Kok bisa masuk ya? Saya berkata pada anak saya, kamu masuk karena Tuhan. Mereka tidak melihat itu. Karena Tuhan buka hati mereka. Oleh karena itu saya memberikan saran pada anak saya. Karena engkau bisa masuk ke Meratus itu. Karena kasih karunia. Saya minta Grace, cari gereja yang kecil. Jangan beribadah di gereja yang besar. Di sana tenaga pelayan sudah mubazir. Kehadiranmu di gereja yang kecil, persembahanmu di gereja yang kecil, talentamu di gereja kecil, itu akan memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Saya percaya Tuhan akan menolong karirmu. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya yakin. Karena itu saudara terkasih lihat, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan. Kalau saya dengan Pak Hari bisa memuliakan anak, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita setia dan taat, lihatlah nanti anak cucu kita yang akan diberkati. Jadi para orang tua saat ini, jangan pernah engkau merasa rugi mencari Tuhan dengan benar di masa hidupmu. Anak cucumu nanti akan menerima berkat. Maka ini pernyataan anak saya. Dan apa yang mereka lihat, saya nggak bisa masuk nominasi sebenarnya. Tapi karena ada Tuhan saudara terkasih. Kemarin latihan mereka tanya Mbak Grace. Mbak Grace-nya dari Surabaya, mereka tanya dari Magelang. Kalau ada yang masih kurang, tanya Mbak Grace-nya ini. Ini saudara terkasih karena apa? Jarak tidak menjadi masalah sekarang, ada sarana. Jadi melayani Tuhan tuh, wah luar biasa saudara terkasih. Kedua, kemerdekaan di dalam Kristus, kebenaran yang kedua saudara terkasih, menghargai kemerdekaan dengan mengisi atau mempergunakan kemerdekaan dengan melakukan apa yang benar dan baik. Ayat 13 sampai 14 kita baca dulu Bapak Ibu bersama-sama. Galatia 5:1-3 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kemerdekaan yang sejati harus diisi dengan melayani sesama, dengan melakukan apa yang benar dan baik. Kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan Yesus dengan pengorbanannya, penderitaannya, darahnya tercurah, diisi untuk melayani dan mengasihi sesama. Itu hukum kasih. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Jadi kasih itu proaktif Bapak Ibu. Jangan menunggu orang lain mengasihi kita dulu baru kita balas. Oh bukan, salah itu. Sebagaimana engkau kehendaki supaya diperbuat orang kepadamu, perbuat. Ya. Jadi kalau kita ingin dihormati, hormati semua orang. Kalau kita ingin dimengerti, belajar mengerti orang. Kalau kita ingin menerima kebaikan, berbuat kebaikan dulu. Itu kasih itu proaktif. Itu orang yang merdeka. Tidak hanya selalu, oh saya belum cukup, aku masih banyak kebutuhan, aku masih ini. Sampai kita masuk RT 8 nanti barulah kita akan berkata, sudah selesai. Selama hidup keinginan akan banyak. Tapi kita berani berkata, stop untuk keinginan. Kapan lagi saudara kita ini berbuat baik? Kapan lagi seorang terkasih kita mengasihi sesama? Kapan lagi seorang terkasih kita peduli pada sesama kalau bukan pada waktu hidup? Karena seorang terkasih, kasih bukan sebuah konsep. Kasih bukan sekedar saja yang kita katakan, ya kekasihku. Abang punya uang, abang disayang, abang tidak punya uang, abang ditendang. Kakaknya indah banget. Oh kekasihku yang cantik dan gemulai. Ketika engkau mempesona, aku cinta padamu. Tapi ketika engkau sudah keriput, engkau pun akan disingkirkan. Kan bukan? Kadang kita terlalu gampang membuat syair puitisnya kasih itu. Tetapi yang terpenting realitanya, konkretnya. Tidak cukup hanya dalam sebuah pengertian. Hanya sebuah ungkapan. Tetapi menjadi sempurna dengan tindakan. Kemerdekaan itu diwujud nyatakan dengan berbuat baik pada musuh. Orang yang membenci kita, orang yang menjengkelkan. Ini tidak gampang seorang terkasih. Ini kan rata-rata. Kelemahan ini. Tapi ini kok dia orang. Ini belajar. Kalau kita mau menikmati yang enak, dia berbuat baik yang enak juga dong, kan gitu. Kalau kita ingin menerima yang banyak, ya kita menabur banyak juga dulu dong. Itu kan tabur tuai. Kita tidak menerima dari orangnya, tapi ingat Tuhan yang membalaskannya. Dia seperti ini. Saya begitu anak saya berkata, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Saya berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah anakku? Kalau itu sampai terungkap setelah 1 bulan grace, dia berkata, di sana semua lulusan UGM. Dan mereka bertanya, dan saya tidak tahu, itu pintar-pintar. Nah kamu bisa mengikuti enggak, Nduk?
Toko dijalani saja tuh Bu. Aduh rasanya. Coba aku raiso sambat terus aku stres terkasih. Ini karena tugas. Yang kedua, kita mengisi kemerdekaan itu melakukan yang benar dan baik sebagai perwujudan mengasihi sesama kita. Meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasannya. Oh ini memang malaikat Bapak Ibu. Malaikat. Tidak mudah. Benar, tidak mudah. Tetapi jika Tuhan izinkan kita mengalami seperti itu, lebih baik kita ditipu daripada menipu. Lebih baik kita mengalami rugi daripada merugikan orang lain. Itu lebih baik. Walau tidak mudah. Kadang-kadang kan kalau orang datang meminjam dengan begitu memelas. Wes begitu syaknya dan menes. Tapi nanti kalau sudah mengembalikan pura-pura tidak tahu kalau saya punya hutang. Itu rata-rata. Nek butuh mundur-mundur, itu memang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata tadi, karena kemerdekaan itu harus diisi dengan melakukan yang benar dan baik. Tidak apa-apa. Asal bukan karena kita, enggak apa-apa, terus-terus kita bodoh, enggak juga. Enggak apa-apa, nantikan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan tahu apa yang kita alami. Karena saudara terkasih, meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kalau dia kita tahu benar-benar karena tidak bisa makan. Kalau dia benar-benar memang tidak bisa nyekolahkan. Mengentaskan kemiskinan. 3, terakhir ini. Bermurah hati kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini juga tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Bermurah hati kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu tahu 10 penyakit kusta datang pada Yesus. Yesus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. 10 orang kusta ini datang minta kesembuhan pada Yesus. Setelah mereka sembuh, berapa orang Bapak Ibu yang kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on. 1 dari 10 orang yang penyakit kusta datang pada Yesus setelah disembuhkan, hanya 1 yang kembali mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Jadi jangan heran kalau kita berhadapan dengan banyak orang-orang tidak tahu berterima kasih. Sudah tercatat, ada tertulis. Jangan heran ketika kita bermurah hati, berbuat baik, tidak tahu berterima kasih. Jangan heran, Yesus saja sudah mengalami. Tapi ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ukuran yang kita ukurkan itu juga akan diukurkan Tuhan. Jadi Tuhan akan membalaskan. Seperti saya sudah berulang-ulang berkata Bapak Ibu, sejak saya lulus tahun 93 jadi gembala di tempat ini, saya dijuluki gerakan orang tua asuh. Berapa banyak orang yang saya tolong. Dan waktu itu Pak Hari berkata, berapa jumlah rekeningmu? Oh, saya tidak punya jumlah rekening. Aku hanya ada rekening di surga. Karena dalam pikirannya kalau orang sudah bekerja, ya punya dong jumlah. Oh tidak. Maka ini anak uang-uang Bapak Ibu. Dari sejak saya 93 bayangkan. Memikirkan ke sejak masa depannya dengan pendidikan. Pendidikan itu sangat penting.
Saya berkata sejak saya lulus, saya terus selalu memperhatikan pendidikan. Sampai hari ini saya bilang pendidikan. Kalau ingin hidupmu, sosial, ekonomimu meningkat, pendidikanmu tingkatkan. Karena semakin banyak pengetahuan kita, semakin luas wawasan kita, semakin daya cipta itu akan memungkinkan. Karena itu penting. Ojo meng sitik-sitik gede kawin, nanti memang kawin-kawinan. Pastikan pernikahan itu kudus. Tidak hanya uji coba, gak senang cerai. Enggak. Perkawinan itu kudus. Jadi jangan jadikan uji coba. Di dalam Kristus itu yang harus kita lakukan. Karena itu mari Bapak Saudara terkasih, kalau saat ini saya menerima semua buah-buah kemurahan hati yang pernah aku lakukan dari awal hidup saya jadi hamba Tuhan, itu karena janji Tuhan. Itulah orang yang merdeka. Saya jemputnya bangkit berdiri. Kembali Ibu Rina mengangkat pujian musik Roh Tercurah di tempat ini. Silakan singernya maju. Mari Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup dalam kemerdekaan sebelum kita dipimpin oleh Roh. Kita tidak bisa melakukan mengisi kemerdekaan kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh. Roh Allah maksudku, Roh Kudus. Roh yang berkuasa. Mari kita siapkan hati kita sembari kita angkat pujian ini. Katakan, hari ini, bukan hari esok. Kemerdekaan kita isi hari ini komitmen kita, ini tekad kita. Kita mau isi kemerdekaan dalam Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Tercurah tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari berperang Dia. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Kita berdoa Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu pastikan
kita hidup dipimpin oleh Roh. Kita harus menyalipkan kedagingan kita, mematikan segala yang bersifat keinginan-keinginan daging yang sering membuat kita jatuh dalam dosa. Hari ini kemerdekaan itu telah tiba, pembebasan itu telah tiba. Karena itu ambil keputusan. Aku mau hidup di dalam Roh. Aku hidup dipimpin oleh Roh. Aku mau terus bersekutu dengan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun yang bisa kulakukan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan, karena kita tidak tahu hari esok. Mari Bapak Ibu memperbarui komitmen kita. Mari Bapak Ibu kita saat ini untuk terus berkata, aku mau bawa jiwa. Aku mau bawa jiwa. Mungkin rekan kerja, mungkin juga anggota keluarga, anak cucu kita bawa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita tidak hanya duduk diam, tapi kita mau bersaksi. Mungkin orang tua kita terus berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa membawa keluargaku mengenal Tuhan itu dengan benar, sehingga mereka mengasihi Tuhan dengan benar. Biarlah kita menjadi budak Kristus, bukan budak dunia, bukan budak dosa. Karena itu mari Bapak ambil waktu untuk saat ini berdoa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Itulah komitmen kami ya Bapak di hari kemerdekaan ini. Karena kami mau menghargai kemerdekaan dalam Kristus, karena Engkau sudah mati bagi dosa. Engkau menderita karena perbuatan dosa manusia, termasuk dosa kami Tuhan. Karena itu ajar dan mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa mengisi kemerdekaan, untuk hidup dipimpin oleh Roh dan berbuat baik dan benar senantiasa. Mampukan kami Tuhan untuk menyalipkan kedagingan kami. Berikanlah kami Tuhan pikiran-Mu di pikiran kami, hati-Mu di hati kami, karena yang kami pikirkan bukan hanya duniawi, bukan hanya yang bersifat sementara, tapi kami mau berpikir yang kekal. Apa yang harus kami perbuat bagi kemuliaan Tuhan? Karena Tuhan, bangkitkan iman jemaat-Mu, bangkitkan kasih jemaat-Mu, dan teruslah Engkau pakai gereja kami menjadi pewarta kabar baik, sehingga banyak jiwa diselamatkan, yang terbelenggu dilepaskan,
yang diperbudak dosa dimerdekakan, yang terhilang diselamatkan. Dan masih banyak orang yang membutuhkan juru selamat. Pakai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, pakai komunitas gereja kami menjadi terang dan garam. Ini hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman Tuhan, karena itu urapi Tuhan. Sempurnakan pelayanan firman supaya seluruh jemaat Tuhan mampu melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Pagi ini kita disegarkan kembali di dalam kebenaran firman. Sangat jelas tertulis bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Dan Tuhan sendirilah yang memerdekakan kita. Mari kita secara merdeka membawa persembahan kita. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kita iringi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari jemaat bangkit berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu Paijan. Mari kita bersama-sama menyimak warta gereja minggu ini. Yang pertama, persekutuan perempuan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus pukul 4 sore. Firman Tuhan yang bertugas Ibu Pendeta Muda Topot STH, pemimpin pujian Ibu Winarno, dan yang ketempatan Ibu Mari. Kedua, persekutuan pria pada hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 pukul 19 atau 7 malam. Firman Tuhan oleh Bapak Haryanto, pemimpin pujian Bapak Yatin di rumah Bapak Yatin. Persekutuan keluarga pada hari Jumat tanggal 26 Agustus pukul 18 atau 6 sore. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Nugraheni STH, pemimpin pujian Ibu Ngatini, tempat di Ibu Winarno.
Persekutuan remaja pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Firman Tuhan oleh Bapak Danar MTH, pemimpin pujian Saudari Karis, pemain musik Saudara Fiktrik, tempat di rumah Mbak Maria. Ibadah Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 pukul 7 pagi. Firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Nurmala STH, pemimpin pujian Bapak Pendeta Muda Matiastri, singer Bapak Suaman dan Saudara Yakin, pemain musik oleh Saudari Ivana, operator LCD Saudara Bagus, persembahan oleh Ibu Suaman, tata gereja oleh keluarga Bapak Paijan, ukur sudu oleh Saudara Tian. Untuk sekolah minggu, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus pukul 7.30. Firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian Saudari Kristina, pemain musik Saudara Fiktrik. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah ini. Monggo Ibu. Kasih dalam kasih Kristus kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang sudah memenuhi setiap bejana hati kami dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kehadiran-Mu lewat firman itu sendiri. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau terus memberikan Tuhan kebijaksanaan, hikmat kepada Bapak Presiden dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dalam memimpin bangsa kami yang besar ini. Berikan juga kekuatan senantiasa. Terlebih Tuhan dalam yang masih bulan emas ini, hari kemerdekaan ini, biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil, serta Tuhan setiap Tuhan jajarannya, sampai Tuhan Yesus paling kecil dusun, Bapak RT, Tuhan berikan mereka Tuhan Yesus hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami bersama-sama melakukan tugas kepemimpinan, membangun bangsa kami yang tercinta ini. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan buah pembangunan, karena ada kemajuan-kemajuan yang semakin membuat hidup itu begitu nyaman dan aman. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Terus Engkau mengilhami setiap pemimpin-pemimpin gereja, sehingga kami juga Tuhan turut membangun bangsa kami. Setiap hamba-hamba Tuhan terus Tuhan mampu berperan sebagai terang dan garam dimanapun berada. Kami ikut bersosialisasi dengan lingkungan, sehingga kami sungguh menjadi garam yang dirasakan oleh dunia ini. Terlebih Tuhan kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat-Mu di tempat ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, Engkaulah jawabannya. Dan saat ini Tuhan mereka datang dengan segala kerinduan dan pengharapan. Kami percaya Yesus jawaban dalam hidup kami. Sehingga mereka pulang dengan hati yang baru dan semangat yang baru. Serta keyakinan yang sungguh-sungguh diteguhkan dalam hati mereka. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada kebutuhan yang tidak tersediakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Lawat mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesadaran. Iman itu tidak cukup di dalam KTP. Iman itu tidak cukup di benak pikiran. Tapi iman itu harus dinyatakan. Sehingga sungguh-sungguh kami tidak gagal menjadi terang dunia yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Hamba juga berdoa Tuhan saat itu anak-anak yang sudah masuk belajar mengajar dengan tatap muka. Berikanlah Tuhan Yesus mereka kesungguhan dalam belajar, karena masa depan mereka sangat ditentukan tentang pendidikan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan
terutama Tuhan pembimbing guru sekolah minggu. Bukan saja mereka hanya memberikan Tuhan teori rohani Tuhan, tapi juga mendampingi Tuhan secara jasmani. Yang mungkin dibutuhkan Tuhan peran gereja. Bagaimana kami melakukan belajar bersama, belajar kelompok. Sehingga anak-anak kami akan tumbuh dengan menjadi istimewa. Karena kami Tuhan berdoa, biarlah Tuhan para pemimpin di dalam gereja, majelis gereja juga, dan para komisi-komisi, boleh Tuhan Yesus kami memikirkan bagaimana mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan seluruh rangkaian kebaktian sudah berlangsung dengan begitu damai dan sejahtera. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami saksikan, apa yang kami dengarkan dan rasakan, meteraikan ya Tuhan di dalam loh hati kami, sehingga sebuah Tuhan Yesus perenungan sepanjang 1 minggu ini, dan apa saja yang kami lakukan sepanjang 1 minggu, kami berjalan di jalan Tuhan, jalan kebenaran. Sehingga apa saja yang kami perbuat, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dimuliakan, hidup kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan para hamba-hambamu yang bertugas. Tuhan akan memperhitungkan dan memberikan mereka sukacita yang meluap, damai sejahtera yang berlimpah melalui usaha dan pekerjaan mereka. Inilah Bapa yang menjadi doa syukur dan penutup kebaktian kami yang kami nyatakan dengan Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia serta membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.